akan mempresentasikan dengan paparan untuk mata kuliah metode perancangan. Saya izin share screen, Kang Irfan. Baik, silakan Pak Zu. Sudah terlihat ya? Sudah, Kang. Baik, izin Prof. Pertama-tama mungkin eh, objek yang akan kami jadikan bahan untuk studi ialah perencanaan kawasan kumuh. Namun secara garis besar penanganan kumuh melalui mata kuliah metode perancangan ini saya ingin eh, membahas kulit terluarnya dulu, dalam arti penanganan kumuh ini kan sifatnya adalah penanganan yang dimulai dari master plan dulu. Jadi master plan-nya itu ada yang disebut sebagai dokumen rencana induk atau dokumen rencana sektor. Nah, berangkat dari sini nanti mungkin akan mengerucut pada lokasi yang difokuskan untuk menjadi objek studi mata kuliah metode perancangan. Jadi metode perancangan ini posisinya ialah untuk menganalisa dulu secara makro dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas singkatan KPK di Kota Samarinda. Definisi secara umum dulu, perumahan kumuh adalah perumahan yang memang secara kualitas mengalami penurunan sebagai fungsinya sebagai hunian gitu. Kalau permukiman kumuh itu sendiri secara nomenklatur pengertiannya adalah wilayah permukiman yang tidak layak huni karena masalah-masalah yang keterkaitan dengan masalah bangunan, baik itu tidak teratur maupun kepadatan atau density-nya ya cukup padat, kemudian termasuk juga kualitas bangunan itu sendiri. Nah, kemudian RP2 KPKPK itu sendiri adalah salah satu dokumen rencana induk sektor di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang tujuannya adalah untuk sebagai acuan dalam hal penanganan masalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam satu lingkup wilayah kota gitu. Kemudian didasari oleh pertama kota kabupaten itu, dalam hal ini Kota Samarinda, itu di tempat saya itu memang sudah menetapkan lokasi kumuh berdasarkan surat keputusan wali kotanya, kemudian baru membuat dokumen rencana itu atau dokumen sektoral ini. Kemudian di dokumen sektor ini sebenarnya ada muatan-muatan gitu, ada muatan-muatan atau substansi yang dikaji gitu. Nah, dari sekian muatan itu ada tiga rumusan yang merupakan bagian dari cakupan kegiatan atau lingkup wilayah pekerjaan arsitektur gitu. Mungkin dari yang pertama ialah kajian kebijakan, kemudian masalah profilnya sendiri, kemudian rumusan masalah perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kemudian masuk ke wilayah rumusan konsep, kemudian rencana pencegahan maupun peningkatan kualitasnya di wilayah kawasan kumuh itu menjadi objek atau bagian daripada yang akan dikaji melalui gagasan tema dan konsep umum penataan kawasan, dan juga bagaimana nanti mengerucut kepada gagasan desain kawasan prioritas. Nah, yang kemudian lanjutannya ada rumusan penyediaan tanah dan seterusnya sampai dengan rumusan biaya. Ini semua didasari oleh Peraturan Menteri PUPR nomor 14 dan juga ada petunjuk teknisnya. Kemudian ini sudah masuk kepada yang tadi ada tiga muatan yang sebetulnya di situ ada keterlibatan tenaga ahli arsitek gitu ya. Yang pertama ialah bagaimana menggagas tema dan konsep umum kawasan gitu. Pertama kali sih yang pertama langkah-langkahnya ialah bagaimana dengan memetakan isu internal gitu. Jadi bagaimana potensi dan kelemahan yang ada di dalam masing-masing kawasan yang sudah ditetapkan oleh wali kota gitu ya melalui SK, kemudian memetakan isu eksternalnya gitu terkait bagaimana peluang dan kendala yang ada di sekitar kawasan tersebut, kemudian bagaimana menentukan gagasan
tematik dan subtematik kawasan. Karena secara kota perlu ada gagasan temanya, kemudian secara per masing-masing kawasan yang itu juga berbicaranya adalah kawasan kumuh, perlu ada pembagian lagi subtematik kawasannya. Kemudian bagaimana menentukan konsep penataan kawasannya setelah ada gagasan temanya gitu. Kebetulan di sini memang yang bekerja tidak hanya rumpun arsitektur ya, jadi ada ahli kebijakan, kemudian ahli perencana wilayah dan kota, kemudian juga ada ahli lingkungan. Nah, di situ kita kerjasama dan saling melengkapi apa yang harus dimaksimalkan dalam hal penanganan kumuh. Kalau dari sisi gagasan tematik, itu pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif. Ini sumbernya memang dari peraturan perundang-undangan, karena di situ dijelaskan bahwa kalau dalam penanganan kumuh itu didasari oleh tipologi-tipologi daripada kawasan. Kemudian pendekatan ke ruangan, artinya menganalisa secara spasial. Di sini lebih banyak peran-perannya dimainkan oleh perencana wilayah dan kota. Walaupun di situ ada unsur makro dan mesonya itu adalah gabungan daripada planner dan juga arsitek gitu ya. Kemudian pendekatan ketiga adalah kota yang berketahanan dan juga konsep new urbanism. Jadi di sini pasti kawasan kumuh itu ada saja lokasi memang beririsan juga dengan lokasi-lokasi yang memang rentan terhadap bencana gitu. Kemudian yang keempat ada pendekatan placemaking. Artinya memaksimalkan ruang-ruang yang ada, baik itu dari sisi perumahannya sendiri, permukimannya, dan juga memang ruang-ruang terbukanya. Metodologi dalam hal secara makro ini menentukan tematiknya ialah bagaimana menganalisis tadi. Yang pertama adalah potensi dan juga kendala secara internal, kemudian memaksimalkannya dengan potensi yang ada, kemudian menggunakan potensi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada secara internal, kemudian secara eksternal bagaimana mengelola kelemahan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, kemudian bagaimana mengurangi kelemahan itu sendiri. Sehingga dari sini muncullah sintesis yang muncul, artinya seperti apa sih gambaran rancangan secara kawasan, walaupun ini sebetulnya masih dalam dalam skop kota gitu ya, secara kota gitu. Jadi menganalisanya secara makro dulu sebelum masuk kepada kawasan yang akan kita rancang gitu. Nanti akan saya jelaskan. Jadi pertama adalah bagaimana menentukan tema secara umum, yang mana tema ini menjadi gagasan yang terus kontinu gitu diaplikasikan pada semua kawasan. Namun setiap kawasan tentunya memiliki konsep tersendiri gitu. Jadi ada konsep umum yang dikaji di sini. Jadi ada 8 kawasan. Jadi ada kawasan Karangmumus 1, Karangmumus 2, yang mana ini memang karakteristiknya memang adalah lokasi yang berbatasan dengan area sempadan sungai. Kemudian ada namanya kawasan Stiling, ini kawasan yang memang rentan terhadap bencana karena memang berada di daerah perbukitan. Kemudian ada namanya kawasan Sungai Kapi, kawasan Tendun, kawasan Muara, Karangasem, dan Tinggiran. Ini memang beberapa kawasan-kawasan yang tipologinya hampir-hampir mirip, tapi secara secara penanganan tentunya berbeda gitu. Karena memang penanganan itu sifatnya ada yang hanya bersifat pemugaran, ada juga yang sifatnya perlu diremajakan dan juga perlu ada relokasi gitu. Eee, jadi konsep-konsep umum di sini tentunya sudah melalui proses, kajian kajian secara makro gitu ya, bersama-sama dengan, apa namanya, bidang lain, dalam hal ini mungkin yang terkait analisis kebijakan tadi, kemudian planner dan juga teman-teman dari ahli lingkungan, dan juga eee, tentunya stakeholder terkait gitu, pemerintah termasuk, dan juga masyarakat. Nah, dari beberapa analisis makro tadi ditemukanlah eee, konsep tematik dan subtematik gitu. Jadi lingkaran yang kuning ini adalah bentuk daripada tema utama gitu kan. Kalau ditarik, kata kuncinya adalah bagaimana mengambil dari visi misi wali kota yang sudah dibuat di dalam RPJMD-nya mereka, kemudian bagaimana pilar-pilar yang mendasari dari konsep-konsep visi misi mereka, dan juga bagaimana program prioritas yang mereka ajukan gitu. Jadi memang mereka mempunyai tagline kota pusat peradaban gitu yang layak huni. Nah, kemudian bagaimana
Dari sini mulai dikaji bagaimana subtema kawasan-kawasan kumuh ini tadi, ada 8 kawasan itu adalah subtema yang mendukung tema utama gitu. Jadi ini saling terkait walaupun sebenarnya masing-masing kawasan ini punya karakteristik sendiri gitu. Nah, berdasarkan karakteristik itulah maka ditentukan tema-tema, subtema-subtema di setiap kawasan ini. Jadi ada 8 kawasan yang mana setiap kawasan ini memiliki tema yang mungkin antara satu kawasan dan kawasan lain mungkin tipologi karakteristiknya sama, tapi bisa bisa jadi secara tema itu berbeda gitu. Jadi pertama adalah kawasan Karangmangu 1, ini saya jelaskan satu persatu mungkin, tapi secara singkat saja. Sebenarnya setiap kawasan ini tuh sudah ada proses yang namanya, identifikasi masing-masing lokasi. Jadi ada data-data yang didukung dengan dokumentasi dan juga data-data hasil rembuk di tingkat masyarakat gitu. Jadi sudah mengambil, beberapa, eee, usulan-usulan yang ada di tingkat masyarakat sambil, prosesnya adalah bagaimana mengkaji dokumen sektor ini, mengkaitkannya, mengoverview dengan dokumen-dokumen rencana lainnya gitu. Jadi, ketika berbicara rencana pencegahan dan peningkatan kualitas di kawasan kumuh, tentunya juga harus mengambil referensi atau mengambil preferensi dari beberapa dokumen sektor lain. Tentunya yang paling utama adalah rencana tata ruang, kemudian rencana detail tata ruang, kemudian kajian-kajian lainnya mungkin terkait kawasan strategis kota, kemudian dari dokumen-dokumen sektor lain di bidang PUPR misalnya, baik itu rencana tata bangunan dan lain-lain, akhirnya muncullah sebuah hasil overlay dan overview seperti itu. Jadi salah satu kawasan ini namanya kawasan pinggiran ini memang konsep umumnya adalah, itu adalah kawasan yang tipologinya berada di dataran rendah gitu. Namun, dataran rendah itu kumuh, secara kekumuhan dia kumuh. Ada data yang sudah tersedia di sini. Data yang menunjukkan bahwasanya memang, lokasi ini tergolong kumuh. Kemudian konsep-konsep umum di sini adalah bagaimana menciptakan kawasan yang memang secara penataannya itu, hanya melalui pola pemugaran. Jadi tidak ada yang secara signifikan menggunakan pola relokasi atau, konsolidasi lahan. Kemudian kawasan lain, yang kebetulan juga ini berada di, kawasan dataran rendah, namun sedikit menyentuh ke area yang berada di sepadan sungai. Namun di sini konsep tematiknya berdasarkan penggalian isu dan juga strategi yang dimunculkan adalah karena memang lokasi ini berdekatan dengan, kawasan yang sempat dijadikan salah satu, prototipe penanganan kawasan kumuh atau kawasan kampung yang inklusif gitu. Jadi di sini melibatkan beberapa, teman-teman dari PPDI ya, Perhimpunan Penyandang Disabilitas, kemudian terkadang kita melihat, konsep inklusif atau konsep yang ramah difabel itu hanya menyasar pada bangunan-bangunan publik gitu. Padahal di daerah permukiman pun itu juga sebenarnya, konsep inklusivitas atau konsep aksesibilitas universal itu juga sangat penting gitu karena, yang namanya, saudara-saudara kita mungkin yang penyandang difabel itu tentunya tidak hanya mungkin, perlu difasilitasi di beberapa titik-titik, krusial di fasilitas umum atau fasilitas sosial, tapi justru di daerah yang memang rentan seperti itu mereka juga sebenarnya bisa gitu kita fasilitasi. Nah, konsep-konsep ini sebenarnya hanya rangkuman dari beberapa, kegiatan yang sudah terlaksana dan juga ini konsepnya adalah kita menetapkan, sebuah, tema atau subtema yang sudah, sudah cocok dengan konteks, kegiatan yang sudah terlaksana di sana. Kemudian ada lagi penataan di daerah kawasan berikutnya yaitu dekat dengan area pasar. Nah, ini berbeda lagi, karakteristiknya. Jadi memang, secara konsep ialah bagaimana, memfasilitasi daerah-daerah yang kumuh di daerah sekitar pasar, kemudian, menata kembali, tapi perlu ada, semacam, kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan. Jadi menyasar kepada area-area yang di situ masyarakatnya juga bermata pencaharian sebagai pedagang, seperti itu. Kemudian ada lagi konsep penataan di daerah kawasan yang memang ini daerah yang berbatasan dengan area cagar budaya gitu. Jadi ada cagar budaya yang sangat terkenal di Kota Samarinda, ada masjid,
Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim ini masjid tertua yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian juga ada beberapa titik objek yang lain yang memang itu menjadi ciri khas bangunan cagar budaya. Maka penataan kawasan kumuh ini juga harusnya berorientasi pada konservasi gitu. Kemudian sisi lain Sungai Mahakam. Kalau yang sebelumnya tadi adalah di pinggiran sungai kecil, ini Sungai Mahakam, sungai yang cukup besar. Mungkin secara karakteristik dengan Sungai Kapuas. Di samping beberapa titik kawasan kumuh. Jadi kawasan kumuh yang ada di pinggir bantaran Sungai Mahakam itu secara konsep adalah bagaimana menjadikan kawasan tersebut itu mendukung rencana besar daripada rencana tata ruang atau arahan tata ruang, bahwasanya lokasi yang berada di area sempadan sungai itu ditetapkan sebagai area permukiman yang berorientasi waterfront. Kemudian ada beberapa lagi kawasan yang lain. Ini salah satu kawasan juga yang sifatnya adalah rentan terhadap bencana longsor seperti itu. Sehingga konsep tematik yang dimunculkan di sini ialah bagaimana merespon terhadap kerentanan tadi atau ancaman terhadap wilayah yang terisiko bencana gitu. Dan ini pun sebetulnya tidak serta-merta langsung ditetapkan seperti itu konsepnya. Jadi memang ada sifatnya mereview atau mengoverview dari kebijakan-kebijakan lain, termasuk dari instansi terkait, termasuk BPBD dan seterusnya, yang memang mengerti bagaimana sih alokasi ini, mengapa dia bisa dikatakan rawan bencana, kemudian jika dikaitkan dengan kawasan kumuh, maka apa konsep yang bisa dimunculkan seperti itu. Jadi ada kaitannya. Kemudian ada lagi kawasan Karangmumus 2. Ini kawasan Karangmumus 2 ini refer dari kawasan di area sempadan Sungai Karangmumus. Sungai Karangmumus ini adalah sungai yang memang merupakan anak sungai daripada anak Sungai Mahakam. Jadi ini anak sungai yang paling besar setelah Sungai Mahakam di Kota Samarinda. Jadi memang ada di sepanjang bantaran Sungai Karangmumus ini pastinya ada lokasi-lokasi rumah yang memang statusnya kuwo gitu. Jadi memang rumah yang memang dikatakan kumuh. Dan memang ini data-datanya cukup signifikan, kekumuhannya cukup lengkap, mulai dari aspek kriteria bangunan gedungnya, rumahnya, kemudian prasarana jalan, kemudian prasarana drainase lingkungannya, kemudian prasarana air minum, persampahan, sanitasi, sampai dengan proteksi kebakarannya. Jadi cukup kompleks. Begitupun dengan yang Karangmumus 1. Jadi ini hanya berbeda titik ya. Jadi Karangmumus 1 ini lebih ke area yang berada di muara gitu ya. Kalau yang Karangmumus 2 tadi agak ke hulu sedikit. Tentunya ada perbedaan antara Karangmumus 2 dan Karangmumus 1 ini. Kalau Karangmumus 2 lebih fokus kepada penataan yang sifatnya mempertahankan fungsi ekologis. Jadi tidak serta-merta intervensi kegiatan penanganan sempadan itu tidak hanya menyasar kepada relokasi, tapi yang penting adalah bagaimana memastikan area-area yang ada ditempati oleh masyarakat yang bermukim di situ itu tidak sampai melewati batas yang sudah ditentukan. Sedangkan kawasan Karangmumus 1 ini memang sudah sangat akut. Jadi memang lokasi ini sudah sangat kompleks permasalahannya dan memang berada di wilayah tengah kota gitu. Jadi memang perlu ada penanganan yang lebih inovatif, lebih pendekatannya mungkin lebih kepada konsep-konsep yang tidak tidak umum seperti itu. Sebenarnya di kota-kota besar lain juga ada seperti ini, tipologinya sama. Cuman lagi-lagi kalau dari program pemerintah itu sifatnya hanya menanganinya dalam bentuk relokasi gitu. Tapi tidak ada pengembangan-pengembangan inovasi yang lain. Kemudian dari sekian banyak tadi itu adalah analisis secara makro yang melibatkan berbagai unsur kebidangan. Kemudian masuk kepada ranah yang lebih mengerucut adalah dari 8 kawasan ini bagaimana metode untuk jadi di dalam dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas ini itu ada namanya lokasi prioritas yang akan ditangani. Nah ini memang sekarang sedang dalam tahap proses penggalian ide dan bagaimana
membuat konsepnya seperti itu. Nah, langkah-langkahnya adalah bagaimana melakukan penilaian, jadi melakukan analisis kembali bagaimana ditemukan lokasi memang benar-benar super prioritas gitu. Walaupun 88 ini adalah sifatnya di dalam dokumen rencana induk ini itu semua itu menjadi lokasi yang diprioritaskan. Namun dalam penanganan tahun atau 2 tahun atau 3 tahun pertama dalam perencanaannya pasti ada lokasi yang benar-benar diprioritaskan gitu. Jadi ada metodenya, yang pertama adalah melihat daripada kondisi kekumuhan, ini sudah sangat pasti, kemudian dari sisi legalitas, kemudian dari sisi sosial ekonomi, kemudian dari komitmen dari pemerintah daerah, kemudian respon masyarakat, kemudian keberadaan dari komunitas-komunitas, kemudian karakteristik dari daerah dan juga kemampuan pembiayaan. Nah, ini semua ada parameter dan indikatornya gitu. Parameternya di sini akan menunjukkan apa yang menyebabkan dia posisinya menjadi skornya lebih tinggi dibanding skor yang lebih rendah gitu. Jadi ada indikator-indikatornya. Indikator-indikator ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan penilaian dengan metode skala Likert gitu. Jadi ketika ditemui ada data kuantiti yang memang bisa dipertanggungjawabkan, misalnya masalah kekumuhan itu memang ada data ukurnya untuk masalah kekumuhan. Kemudian masalah legalitas juga sama karena melakukan pendataan itu pasti ada jumlah yang bisa dihitung, kemudian begitu juga dengan aspek sosial ekonomi. Namun kalau untuk masalah-masalah lain yang sifatnya memang dilakukan secara survei instansional pasti ada pendekatan-pendekatan secara kualitatif. Nah, namun semua ini bisa dibuat secara penilaian menggunakan skala Likert. Nah, dari hasil penilaian skala Likert ini ditemukan ternyata yang paling prioritas itu adalah lokasi kawasan Karangmongo 1. Nah, inilah yang akan lebih mengerucut dari kami untuk membuat gagasan desainnya gitu. Jadi ranah arsitektur itu sudah sangat masuk kembali kepada kawasan yang sudah dijadikan lokasi prioritas ini. Kemudian kalau mengkaji lagi orientasi kawasan Karangmongo 1 ini ada namanya segmen yang memang segmen ini adalah bagian dari lanjutan dari penanganan-penanganan yang sudah ada gitu. Jadi ada namanya segmen jembatan baru, dinamakan seperti itu. Jadi ada data-data yang terkait dengan masalah kekumuhannya, kemudian berapa luas kumuhnya. Perlu diketahui juga bahwa dalam penanganan kawasan kumuh itu KPI atau output yang diminta atau yang direncanakan itu adalah bagaimana menurunkan luasan kumuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana eh, prosentase masing-masing dari tujuh indikator ya, ada masalah bangunan gedung dalam hal ini rumah, kemudian PSU-nya berupa jalan, drainase, air minum, kemudian sanitasi, kemudian masalah sarana proteksi kebakaran, itu semua harus bisa diturunkan secara persentase permasalahan. Secara kebijakan dari hasil overview juga dari beberapa kebijakan, baik itu secara normatif, itu ada beberapa acuan dokumen yang coba kami jadikan dasar. Kalau kaitannya dengan tata ruang, di Samarinda sudah ada dokumen review RT RW dari 2022 sampai 2042, kemudian ada dokumen rencana detailnya 2022 sampai 2042. Kemudian syukurnya sudah ada rencana kawasan strategis gitu, kawasan strategis kota. Ini turunan daripada RT RW. Jadi kawasan strategis kota yang dibuat ini tahun 2018 itu kebetulan adalah kawasan strategis yang sudut pandangnya dari di lingkungan hidup. Jadi di sini titik delineasinya adalah kebetulan di kawasan Karangmongo 1 ini. Kemudian dari kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan area sungai itu ada Permen PU 28 tentang sungai, danau, dan situ kalau tidak salah ya. Kemudian ada juga dokumen-dokumen kajian yang menjadi acuan. Kemudian ada Permen ATR nomor 14. Nah, Permen ATR nomor 14 ini yang baru ini adalah Peraturan Menteri Tata Ruang terkait eh, bagaimana merencanakan area ruang terbuka hijau. Nah, kemudian kebijakan perumahan dan permukiman ini yang paling utama pasti mengacu kepada Undang-Undang 1, kemudian PP 14 dan juga
peraturan daerah yang berkaitan dengan konteks lokasi yang menjadi objek ini, yaitu Perda Kumuhnya dan juga SK penetapan lokasi kumuhnya. Di situ ada data-data yang terkait tadi masalah kekumuhan, masalah legalitas, masalah pertimbangan-pertimbangan lain yang kaitannya dengan konteks kawasan-kawasan yang saya jelaskan tadi. Kemudian kebijakan lain ialah terkait pertanahan dan konsolidasi tanah. Nah ini sementara yang menjadi bahan referensi adalah Permen ATR ini terkait dengan pola konsolidasi tanah secara vertikal, kemudian ada PP 19 itu terkait peraturan pemerintah terkait perencanaan pengadaan tanah, kemudian PP nomor 52 ini terkait bagaimana penanganan dampak sosial masyarakat yang terkena objek relokasi. Jadi lokasi prioritas yang coba kami akan kerucutkan gitu ya, bagaimana menentukan metode perancangannya, ini memang lokasi yang beririsan, pertama wilayah kumuh, yang kedua wilayah yang memang berada di kawasan perkotaan yang padat, yang ketiga berada di daerah sempadan sungai, yang notabene ada aturan jelas bahwasanya sempadan sungai sudah ditetapkan sekian dan sekian gitu jaraknya. Kemudian eh, juga berpotensi untuk bisa dilakukan kegiatan proses-proses yang namanya konsolidasi tanah. Artinya masih bisa memungkinkan karena memang kalau lokasinya tidak terlalu padat, pastinya arahannya adalah memindahkan gitu karena ada lokasi yang memang tersedia. Kalau kalau dengan lokasi yang memang padat, kemudian mata pencarian mereka cukup kompleks yang berada di area di sekitar delineasi kumuh ini, maka sepertinya pola-pola penanganan konsolidasi tanah itu uh, bisa menjadi salah satu rujukan. Kemudian bagaimana kami memetakan isu dan permasalahan berdasarkan acuan tadi. Jadi identifikasi isunya adalah penataan kawasan kumuh itu hanya bersifat intervensi pembangunan fisik. Jadi pemerintah dalam hal ini program-program yang sudah berjalan itu kebanyakan memang menangani ketika sudah dinyatakan kumuh, kemudian apa yang menjadi dasar penanganan kumuhnya hanya bersifat yang sudah ada di dalam data numerik seperti itu. Kemudian yang jadi masalah adalah itu kan hanya hilirnya yang ditangani, tapi secara dari dasarnya dari hulunya itu ternyata memang masyarakat di situ tidak pernah mendapatkan yang namanya sosialisasi atau tindakan preventif bagaimana bagaimana sebetulnya pentingnya kita mengelola lingkungan, pentingnya kita menjaga kebersihan dan seterusnya sehingga itu tidak akan berdampak secara signifikan ketika dibangun tanpa ada itu tadi ada peningkatan kapasitas dari masyarakat. Jadi strateginya adalah perlunya ada pengintegrasian terhadap program-program pemberdayaan atau program-program yang sifatnya lebih non fisik seperti itu. Jadi non fisik dalam dalam arti adalah pemahaman, peningkatan kapasitas dan seterusnya. Kemudian isu yang kedua adalah karena tadi yang kami jelaskan ada area yang memang seksi. Kalau dalam perencanaan kota itu kalau area sempadan sungai itu memang serba salah kalau mau direlokasi secara kepentingan apa namanya sistem daerah aliran sungainya itu memang bagus, tapi perlu dilihat lagi apakah area ini memang sebetulnya area memang yang wajib untuk dipertahankan kondisi mereka yang bermukim di situ sehingga masalah yang muncul adalah di situ hanya mengembalikan fungsi ekologis saja gitu. Tapi dari program-program yang ada baik dari Kementerian PU maupun dari pemerintah kota itu cenderung abai. Jadi ketika sudah menata sungai itu justru potensi untuk kumuh lagi itu ada karena apa? Karena eh, daerah yang sudah diamankan tadi, area sempadan tadi itu tidak dilakukan lanjutan lagi terkait penataan bagaimana area terbuka misalnya seperti ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik itu ditata sedemikian rupa yang bisa dilakukan dengan cara konsep-konsepnya itu adalah yang inklusif, yang bisa menjadi ruang yang adaptif terhadap konteks lokasi gitu. Kemudian isu ketiga adalah penyediaan lahan. Nah, ini yang sangat-sangat mendasar sebetulnya karena ini kan hak dari setiap warga negara. Jadi eh, ketika melihat lokasi itu berada di sepadan sungai, maka yang ada di pikiran pemerintah mungkin hanya relokasi gitu, hanya dibersihkan gitu kan. Nah, permasalahannya
mereka itu yang dibersihkan tadi itu tidak memiliki kepastian bermukim, tidak memiliki kepastian di mana mereka akan tinggal gitu setelah mereka digusur. Nah, strateginya adalah jadi dalam metode perancangan ini mencoba untuk menggali bagaimana konsep-konsep berdasarkan tematik yang sudah dikaji sebelumnya secara makro tadi. Bangunan-bangunan liar yang statusnya kuo yang menyebabkan kumuh ini tadi itu bisa dengan pola penyediaan lahan di lokasi yang tidak jauh daripada lokasi yang digusur tadi untuk dibuatkan konsep konsolidasi vertikal gitu. Kemudian tambahan strategi keempat adalah karena memang kalau hanya melihat dari sisi penanganannya saja, tentunya masyarakat enggan untuk mempertahankan kampung mereka gitu. Ketika mereka sudah ditata, sudah dirapihkan, sudah dibangunkan, tetapi keberlanjutannya tuh sering KO gitu. Jadi mereka tuh tetap harus distimulan terus oleh pemerintah, diberi bantuan terus. Padahal banyak juga contoh-contoh misalnya kayak di Surabaya itu ada kampung-kampung yang mereka tuh sangat kuat karakteristiknya sehingga mereka tuh punya rasa memiliki. Jadi perlu ada konsep-konsep terkait bagaimana membuat kampung yang secara tematik itu punya karakteristik yang kuat sehingga mereka punya rasa memiliki, punya rasa apa namanya menjaga dan melestarikan kampung mereka yang sudah ditata tadi. Dan ini tentunya dengan pola-pola partisipatif. Kemudian secara mapping tadi hasilnya sebenarnya ada beberapa isu yang sudah diangkat. Jadi ada beberapa topik juga yang mungkin bisa menjadi dasar. Pertama adalah masalah kekumuhannya, kemudian masalah bagaimana memaksimalkan penata gunaan tanahnya, baik dengan pola apa namanya konsolidasi tanah secara horizontal maupun vertikal gitu. Kemudian topik ketiganya adalah bagaimana memaksimalkan sempadan sungai yang itu ruang terbuka hijau sangat 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 mendukung fungsi kawasan. Yang kedua juga menghindari munculnya kawasan kumuh baru lagi. Kemudian topik keempatnya ialah bagaimana meningkatkan kualitas kampung dengan menciptakan kampung yang punya tematik. Nah, kalau melihat dari konteks lokasi yang akan diambil objek studinya ini, ada batasan wilayahnya, itu memang ada beberapa titik kampung-kampung yang memang di situ ada usaha-usaha mikro terkait dengan pengrajin-pengrajin makanan gitu seperti pengrajin tempe dan seterusnya itu mungkin masih kami dalami lagi. Jadi kemudian secara judul mungkin terkait metode perancangan ini ialah bagaimana menata kampung kumuh dengan pendekatannya lebih humanis. Gitu. Ini adalah presiden yang sudah terjadi di lapang. Jadi titik yang sebelah kiri ini, foto sebelah kiri ini kondisi sebelum dan kondisi sesudah. Jadi menurut kami ini memang bagus, memang sangat apa namanya merubah wajah kawasan gitu. Tapi apakah ini masih terlalu pragmatis gitu? Artinya hanya melihat secara apa ya, secara satu sisi gitu kan. Satu sisi keindahan kota tercipta, namun mungkin ada yang lupa gitu. Sebelum ini tuh ada beberapa kepala keluarga atau beberapa jiwa yang mungkin tidak tidak diketahui gitu bagaimana nasib mereka gitu setelah setelah adanya proses penataan ini gitu. Ini presiden yang menurut kami ya cukup efektif untuk menangani masalah kumuh, tapi ya secara pragmatis seperti itu mungkin. Nah, kemudian bagaimana sih konsep awal yang coba kami lakukan nantinya di metode perancangan ini ialah mencoba mengambil ruang-ruang yang tidak hanya terbatas pada area sempadan tadi yang digusur, tapi mencoba mengorbankan sedikit area-area yang memang di situ juga mereka sebetulnya seandainya penetapan sempadan sungai ini lebih jauh, lebih lebar, mungkin mereka juga terdampak. Jadi mereka yang mungkin masih dalam tahap aman gitu ya, dalam jarak sempadan aman itu, mereka bisa dilakukan yang namanya land sharing gitu. Jadi intinya ada proses-proses apa namanya konsolidasi tanah sehingga mereka di situ juga bisa berbarengan membentuk sebuah konsep land sharing, kemudian nanti sungai dinormalisasi, kemudian ada RTH yang terbentuk, kemudian jalan yang cukup
aksesibel gitu kan. Kemudian ada kampung susun yang di sini ya sambil merefleksi yang tadi, kalau yang presiden tadi hanya bersifat pendekatannya ya penanganan secara hilirnya saja. Kalau kita melihat secara hulunya, ya tentunya masyarakat di sini kan bekerja sehari-harinya tentunya tidak jauh daripada lokasi yang mereka tempati bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan gitu. Jadi konsep yang coba saya aplikasikan nantinya seperti ini. Jadi ada proses-proses, walaupun ada batasan tertentu nanti di sini tidak ke semua lokasi ya, seperti yang saya tampilkan tadi tidak. Jadi hanya ada satu segmen yang coba, melakukan pendekatannya ialah dengan lebih, pendekatan kawasan kumuhnya dengan pendekatan humanis seperti itu. Jadi tidak tidak secara, apa ya, secara frontal memindahkan masyarakat kemudian menata kawasan kumuh ini, tapi bagaimana menciptakan, kawasan yang memang, di situ masyarakatnya mendapat kepastian bermukim, walaupun di sini secara peraturan, secara kebijakan, eee, itu mungkin urusan yang mungkin tidak bisa sampai ke sana. Saya sendiri tidak sampai bisa, apa namanya ya, tidak mengetahui persis itu apakah ada celah dan seterusnya. Namun secara secara konsep mungkin kami coba menggali secara ideal dulu lah bagaimana, menjadi solusi yang di tengah-tengah gitu dalam penataan kawasan. Sementara itu Prof, berarti, yang masih, apa namanya, mendasar ini, apa namanya, gagasan konsep yang saya coba presentasikan dalam metode perancangan. Mungkin itu Prof. Ya, ya terima kasih Pak Ju. Saya kira eh, ya topik yang sangat menarik ya berkaitan dengan perancangan kota dan desain di wilayah bukan kumuh ya. Ya, secara umum saya kira sangat komprehensif. Tapi mungkin sebelum saya nanti memberikan komentar, silakan dari teman-teman dulu yang lain yang memberi pertanyaan atau memberi komentar. Silakan Pak. Pak Jo, silakan bebas. Nah, halo Pak. Hai Prof. Ya, Mas Marlin, Pak. Ya, mungkin ada yang saya perlu ini. Samarinda ini kan kalau kita melihat historinya itu berasal dari kata sama rendah atau sama rendah. Jadi datarannya itu hampir keseluruhan eh, kota itu adalah dataran rendah sehingga rawan sekali terhadap banjir. Nah, yang dibahas sekarang ini adalah penataan kawasan sepanjang Sungai Karangmumus, di mana hulunya itu adalah Bendung Benanga namanya. Bendung Benanga ini berada di pinggiran kota sebelah, artinya eh, sebenarnya air yang membuat banjir kota Samarinda ini air yang berasal dari luar, yang tampungan dari berbagai kegiatan alam seperti tambang apa masuk ke dalam bendungan Benanga, kemudian lewat ke dalam kota baru masuk ke Sungai Mahakam. Nah, kalau kita mengacu ke kota-kota besar, biasanya air yang lewat misalnya lewat Jakarta dari dataran tinggi Bogor itu dibuatkan semacam kanal. Ya kan, kanal ini bisa mengarahkan air pada saat eh, banjir besar, maka permukaan air ini bisa lebih tinggi dari kondisi sekitarnya. Dengan adanya kanal ini menjadi lebih aman. Nah, kalau kita mengacu ke uh, hal tersebut di Kota Samarinda, ini memang sekarang sedang dilaksanakan penataan, namun tidak membuat kanal, hanya membuat seat pile saja yang kalau kita uh, apa kalau setelah hujan lebat kemudian nanti akan ada banjir, ya kan? Nah, banjir ini eh, terkadang kalau kita pantau kondisi Sungai Mahakam itu masih rendah airnya. Artinya
air ini tidak keluar ke sungai gitu loh. Jadi ngendap di dalam kota Samarinda. Jadi memang ini satu keunikan juga. Jadi yang saya tanyakan ke Bang Jul, mungkin ke teman-teman lain juga mungkin yang paham. Pertama, kenapa dalam penataan Sungai Karangbungus ini tidak dibuat kanal ya? Atau mungkin dibuat eh, semacam sudetan atau gorong-gorong yang tidak melewati pusat kota Samarinda. Nah, yang secara logis kan, kenapa air dari luar masuk ke Samarinda, keluar lagi, artinya eh, numpang lewat lah. Kita membiarkan air dalam jumlah besar ini numpang lewat dalam kota Samarinda. Nah, kenapa tidak dibuatkan dari bendungan Benanga itu justru menjauhi kota Samarinda gitu? Nah, itu mungkin kendalanya topografi juga, tapi mungkin ada penyelesaian dalam bentuk lain. Mungkin itu Prof. Barliana dan eh, Bang Jul. Ya, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Sumarin. Pak Jul, Pak Jul mau mulai ini respon? Baik, terima kasih Pak Marlin. Pak Marlin ini berarti sih pertanyaannya sebenarnya lebih ke ranah ini ya, ahli-ahli hidrologi kayaknya nih Pak Marlin. Jadi kalau konteksnya tadi sodetan atau kanal, setuju sih Pak Marlin, memang perlu ada tindakan-tindakan yang memang lebih apa ya, lebih maksimal gitu ya dari pemerintah kota. Ya, tapi yang setahu saya memang Pak Marlin, pemerintah kota sendiri itu kadang eh, membebaskan lahan yang ada saja itu sudah cukup kesulitan gitu. Apalagi istilahnya membuat apa namanya, metode pembebasan lokasi yang maksudnya tadi di area sempadan saja ya yang mau dinormalisasi itu cukup kesulitan. Apalagi mungkin sampai yang lebih besar lagi dengan cara membuat itu tadi ya, crossing-crossing yang sehingga apa namanya, lokasi-lokasi yang terdampak genangan atau banjir itu bisa lebih cepat gitu, tidak tidak terdampak daripada banjir. Namun mungkin secara analisis secara eh, lebih mendalam itu ada di dalam master plan banjir yang dimiliki oleh Kota Samarinda. Memang sementara yang kami kaji itu Pak Marlin masih sifatnya mengamankan eh, badan sungai gitu. Makanya di konsep perancangan kami ini fokusnya sebenarnya menata kawasan permukimannya ya, tapi karena memang beririsan dengan pengamanan area sungai, mau tidak mau kita harus mengacu kepada arahan itu, dan memang ini arahan ini sudah berdasarkan arahan daripada Permen PU nomor 28 tadi ya. Jadi area yang coba saya ambil objek studinya ini adalah lebar sungai itu maksimal harus minimal itu 40 meter gitu, itu harus diamankan. Kemudian area sempadannya itu sekitar 3 sampai dengan 10 meter tergantung daripada kepadatan bangunan yang ada di situ. Nah, jika memang ada program-program yang lebih berani dari pemerintah kota untuk setidaknya memperkecil lah potensi banjir. Memang area sini sih, area di area sepadan Sungai Karangbus ini rentan sekali dengan yang namanya bencana banjir gitu. Tapi kalau melihat dari topografi dan seterusnya, ya mungkin eh, justru penyebab-penyebabnya itu selain daripada penyempitan area sungai, sebetulnya pembangunan yang cukup masif yang ada di area perkotaan ini itu yaitu sendiri yang menyebabkan sebetulnya tangkapan-tangkapan air atau catchment areanya sudah tidak tidak bisa maksimal, mungkin seperti itu sih Pak Marlin, uh, menurut saya. Jadi dalam hal penataan kawasan kumuh ini justru sebetulnya bisa jadi ya, secara langkah kecilnya adalah bagaimana mendukung upaya makro dari pemerintah dalam hal penanganan banjirnya, tapi dari sisi permukimannya mungkin seperti itu Pak Marlin. Jadi mungkin ini mungkin sebagai masukan juga, artinya nanti dalam hal bagaimana penataan masa bangunan dan seterusnya, mungkin konsep-konsep bagaimana banyak area resapan, bagaimana pemilihan eh, material-material yang memang green gitu ya, yang mendukung sekali dengan area
yang rentan terhadap banjir ini, yaitu ya cukup ini sih menantang sih, kayak saya kira mungkin nanti bisa dicoba dalam konsep perancangan. Ini seperti itu, Prof. Ya, terima kasih, Zulfri. Ada yang lain? Kalau tidak ada, sementara mungkin saya ingin dulu ya memberikan komentar. Pak Zulfri, saya kira kalau sebagai sebuah naskah akademik gitu ya, apa untuk presentasi di hadapan apa nih pemerintah mungkin cukup gitu ya. Cuma kalau kita mau letakkan ini dalam konteks pelajaran akademik mungkin harus ada penyesuaian kerangka berpikir gitu ya. Ada sistematika berpikirnya, apa namanya? Tadi yang saya melihat ini kan ini terlalu sangat makro ya, kompleks maksudnya. Ada banyak fokus yang ingin disampaikan ya, kompleksitas masalahnya juga cukup banyak. Nah, barang itu yang harus diurut barangkali di dalam penyajian konsep ini. Kan setelah ini kalau mau tadi sih menurut saya dari sisi substansi itu sudah banyak situ ya, sudah ada gitu ya. Tetapi misalnya itu harus diurutkan kembali. Misalkan kalau kita ini sudah dalam konteks perancangan itu pasti mulai dari riset kan ya. Akhirnya apalagi nanti kalau ini menjadi bagian dari tugas akhir nanti, saya tetap desain itu berbasis riset gitu ya. Nah, yang tadi belum jelas itu kan tadi masih campur aduk. Misalnya tadi data disebutkan ya di awal bahwa sudah ada data-data pemukiman kumuh ya. Nah, tetapi di awalnya tidak terlihat itu apa sih yang pertama di soal definisi dulu gitu ya. Kan kalau lihat definisi pemukiman kumuh itu ada dua, ada yang slum dan squatter gitu ya. Nah, slum itu yang pemukiman kumuh yang legal gitu ya. Yang squatter itu menanggapi lahan yang ilegal kan. Nah, nampaknya ini kan fokus Pak Jul ini pada dua-duanya gitu ya, penataan itu atau pada yang hanya ilegal ya lahannya itu, karena garis pantai sungai kan. Dan ini masyarakat yang menghuni lahan ilegal milik pemerintah gitu ya, kan harusnya tidak boleh kan. Nah itu kan dari awal harus didefinisikan itu dulu, itu mana yang menjadi fokus, apakah dua-duanya selama squatter atau squatter aja. Nah yang kedua ya 8 wilayah itu dasar basis datanya dari mana gitu ya. Maksudnya kata Pak jadi ini berdasar data, nah tapi kan tidak terlihat, saya tidak melihat datanya dari sisi data awalnya itu seperti apa gitu ya. Apakah Samarinda itu terbagi daerah kumuh itu tersebar pada 8 itu gitu ya, atau hanya ada di daerah-daerah tadi perkotaan saja. Nah itu yang saya belum melihat tadi data-data, artinya risetnya dari mana gitu ya sumber-sumbernya. Jadi area pembagian 8 wilayah itu berbasis pada apa? Atau basis pada tadi data yang memang ada di situ gitu ya, data pemukiman kumuhnya atau apa? Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga soalnya kan ada dua hal juga, ada pencegahan dan peningkatan kualitas ya. Nah itu juga kan dua hal yang berbeda gitu. Apakah misalnya pencegahan itu artinya yang sekarang tidak kumuh, yang sekarang tidak kumuh berarti kan mencegah supaya tidak jadi kumuh gitu ya. Atau juga memang yang pencegahan itu definisinya ya termasuk peningkatan bagian itu kan dua hal yang berbeda gitu. Nah, atau itu dua-duanya dua yang sama, itu menurut saya harus juga dijelaskan, Pak. Definisi sama itu sehingga clear gitu ya. Nah, yang berikutnya yang saya juga ingin tadi juga sudah dijelaskan gitu ya, bahwa saya kira kan pemukiman kalau dari awal itu kan terlihat ini seperti top down gitu ya, berangkatan yang top down. Selain ini kan rancangan pemerintah yang gagasan pemerintah yang terpusat dari atas gitu ya. Nah tapi kan tadi di bagian di belakang tadi Bapak menjelaskan bahwa ini berdasarkan partisipasi planning gitu ya, atau menjelaskan konsep community based development gitu kan. Nah itu yang belum terlihat, need assessment-nya di mana gitu ya, identifikasi berdasarkan kebutuhan masyarakat itu di mana, itu yang harus dijelaskan juga di dalam cara berpikir gitu ya.
Yang saya lihat itu baru terlihat ini seolah gagasan dari pemerintah pusat aja, yang itu seringkali gagal kalau begitu kan. Ya, tapi harus berbasis pada community based development yang disebut dengan participasi planning. Nah, kegiatannya apa saja, datanya seperti apa itu juga belum terlihat gitu ya. Nah, dan ini yang terakhir juga saya penting juga ini kan saya lihat juga agak confused ya. Di awal itu kan ada pendekatan normatif ya, pendekatan keuangan, placemaking, relationship gitu kan. Nah itu di mana itu diwujudkannya gitu kan? Apakah dia menjadi satu sinergi gitu ya? Karena di akhir bahkan pendekatan humanis ya. Apa yang humanis ini adalah sinergi atau apa fusi dari keempat hal ini gitu ya? Atau gimana? Saya tidak melihat pendekatan normatif itu apa sih implementasinya gitu ya? Konsepnya apa? Keuangan itu apa? Placemaking itu kan tadi ya, sinergi antara ya, fisik dan manusianya gitu ya. Nah, bagaimana tadi mungkin ini ada kaitannya dengan humanis tadi gitu ya, atau dengan resiliensi tadi gitu. Jadi ini kan konsep-konsep yang besar itu ya harus didefinisikan dan harus clear gitu ya, harus jelas itu. Di mana sih dia terlihatnya bukan hanya sekedar menempelkan itu. Yang sebenarnya baru tempelan saja ada normatif, konsep keuangan, placemaking seperti apa gitu ya. Di dirujuk dan kemudian implementasikannya. Lalu pendekatan humanis seperti apa? Nah itu gimana keempat lalu kaitannya dengan humanistik itu yang di saya harus dipertajam gitu ya. Nah yang kemudian juga mungkin tadi kan ada 8 kawasan ya, ada 8 prioritas kawasan. Ya tadi pertama landasannya apa? Basis apa sih basis memilih 8 itu ya. Nah nanti untuk preliminary bisa aja memilih salah satu gitu ya. Termasuk untuk tugas akhirnya juga nanti mungkin tidak harus 8-8-nya gitu kan. Saya memilih salah satu yang untuk dikembangkan gitu ya. Tapi harus jelas argumennya apa gitu. Mungkin itu saya kira Pak Jul, jadi secara umum saya kira sudah sangat bagus ya, ini bisa menjadi tolak ukur gitu ya. Jadi yang sangat biasa, cuma tadi saya beberapa dari mungkin dari kerangka berpikir, sistematika dan fokus ya, dan kedalaman itu yang saya harus dipertajam. Itu Pak. Jul. Prof, terima kasih sebagai bahan koreksi kami Prof nanti ke depan. Masih ada komentar atau lanjut ke yang kedua, Pak Irfan? Sepertinya sudah cukup ya Pak. Kita lanjut kepada presenter selanjutnya. Mangga untuk presenter selanjutnya yaitu Pak Sumarlin. Dipersilakan untuk waktu dan tempat. Dipersilakan. Ya, terima kasih Kang Irfan dan teman-teman semua, Prof. Marliana. Saya mencoba untuk mempresentasikan ya tugas metode perancangan arsitektur terkait dengan metode perancangan kreatif dengan judul Peremajaan Arsitektur Kawasan Wisata Pulau Kumala. Pendahuluan, upaya mengembangkan sektor pariwisata melalui pembangunan kawasan pariwisata bertujuan untuk pengelolaan pariwisataan dapat terprogram dengan baik dan berkelanjutan, terjaganya kelestarian alam, terjaganya budaya setempat, sehingga pada akhirnya dapat menarik minat wisatawan dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor non-migas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian negara. Pada paparan ini penulis berfokus pada kawasan destinasi wisata Pulau Kumala yang saat ini mengalami keterpurukan. Sebagai gambaran, Pulau Kumala berada di pusat kota Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara, dikelilingi oleh Sungai Mahakam.
pada tahun 2016 itu pernah dibuat suatu rancangan kaitan dengan penataan untuk Pulau Kumala. Namun eh, penataan ini berjalan lambat dan banyak sekali terjadi perubahan-perubahan. Terdapat proyek-proyek perbaikan kecil-kecilan dan apa tidak sesuai dengan eh, rancangan master plan yang direncanakan. Nah, kenapa penting dilakukan peremajaan arsitektur kawasan wisata Pulau Kumala? Pulau Kumala ini berada di pusat kota Tenggarong yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan wilayah dan kepariwisataan nasional. Kemudian Tenggarong sebagai ibu kota kabupaten yang menjadi bagian dari ibu kota Nusantara. Sehingga apabila dipadukan sangat potensial sekali untuk didorong menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur. Ini kita melihat konteksnya untuk ini Pulau Kumala, bagian-bagian dari Pulau Kumala mulai dari jalan akses yang A ini jembatan Repo-Repo, kemudian B itu kawasan dermaga, kemudian C bangunan adat dan bangunan budaya, kemudian D monumen, D itu patung Putri Kumala. Ini Taman Naga, sebenarnya Taman Naga. Kemudian yang E adalah monumen Lembusana. Kemudian ada daerah pendukung lain di sekitar yaitu Pasar Seni, tapi posisinya di luar Pulau Kumala. Ini sedikit gambaran kaitan dengan jembatan Pulau Kumala dan beberapa jalur sirkulasi, kemudian vegetasi yang ada di Pulau Kumala ini ada berbagai vegetasi mungkin dari beringin, kemudian bambu tali, kamboja, terembesi, bungur, mahoni, heliconia, pucuk merah, soka kuning, mangga, kelapa, asam londo, dan lain sebagainya. Kemudian kalau melihat problem atau permasalahan yang ada di Pulau Kumala, yang pertama persoalan yang primer, yang pertama keterbatasan aksesibilitas menuju ke pulau. Nah, saat ini akses menuju ke pulau itu hanya bisa ditempuh melalui jembatan. Ya, nomor satu itu jembatan pejalan kaki. Jadi kendaraan roda 2 tidak bisa, apalagi roda 4. Dan yang kedua adalah melalui dermaga di sisi ini, dermaga. Dermaga dengan menggunakan perahu mesin. Yang kedua, belum ada perencanaan mitigasi bencana. Jadi apabila terjadi bencana, ini kita belum ada perencanaan untuk mitigasinya di daerah Pulau Kumala. Yang ketiga, atraksi wisata yang ada kurang berkelanjutan. Jadi hanya spot-spot seperti ada acara tahunan yang kita kenal dengan Erau, acara adat Kutai yang dilaksanakan setiap tahun. Kemudian ke berikutnya adalah persoalan sekunder. Yang pertama, pemeliharaan kawasan terbatas. Yang kedua, implementasi rencana belum berkesinambungan. Tema kawasan kerajaan belum kuat. Yang keempat, penempatan wahana dan sarana prasarana yang tidak terpusat mempersulit mobilitas antar destinasi. Jadi, Pulau Kumala ini kurang lebihnya hampir 2 kilo, totalnya 1,9 sekian. Itu saat ini itu ditempuh dengan jalan kaki, kemudian sepeda listrik, hanya itu. Yang kemudian yang sebelumnya itu sudah ada kereta bermesin ya, jadi seperti kereta api, jadi seperti odong-odong gitu. Nah, kemudian kondisi saat ini sudah tidak berfungsi. Jadi berbagai fasilitas yang ada di dalam Pulau Kumala ini banyak yang tidak berfungsi. Menara shuttle tidak berfungsi, kemudian kereta gantung itu juga tidak berfungsi, macet. Kemudian riset juga sudah tidak berfungsi lagi. Kondisinya terpuruk saat ini. Kemudian persoalan lingkungan. Yang pertama kurangnya maintenance kawasan. Nah, hal ini mungkin bisa kita
ini karena Pulau Kumala ini pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri melalui Dinas Pariwisata. Jadi tidak dikelola oleh swasta, sehingga dalam maintenance-nya itu tentunya berharap dari anggaran APBD yang harus dianggarkan dulu atau dialokasikan dulu baru bisa eh, dilaksanakan maintenance-nya. Yang kedua, tidak ada sistem pengelolaan sampah. Yang ketiga, terjadi luapan air sungai di waktu tertentu. Jadi karena level permukaan pulau dengan sungai itu hanya kurang lebih 80 sampai 1 meter pasang surutnya. Sehingga pada saat-saat tertentu pulau ini sebagian datarannya tergenang. Yang keempat, adanya pembangunan yang mengganggu habitat satwa. Jadi di dalam Pulau Kumala ini ada satwa berupa menjangan, kemudian ada harimau, ada satu, kemudian ada burung, berbagai macam burung yang uh, menempati pulau, dan di taman burung juga ada taman burung. Cuma kondisi saat ini tidak terawat. Kemudian, nah, konsep yang mau dirancang untuk tema ini adalah Pulau Kumala sebagai kawasan sejarah dan keanekaragaman hayati atau eco-historical islands. Ini data kunjungan yang menurun. Kemudian kalau kita melihat Kutai Kartanegara ini mempunyai keunggulan bernilai penting. Yang pertama, peran sungai sebagai jalur utama penyebaran Islam. Ini kita masuk ke sejarah. Kawasan pesisir Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan tempat utama penyebaran agama Islam. Wujud peradaban pada kampung pesisir berupa masjid, musola, langgar, dan pemakaman. Kemudian salah silah raja dalam negeri Kutai Kartanegara, Muhammad Tahir. Kemudian bagian dari sejarah kerajaan tertua di Indonesia. Museum Tenggarong sebagai istana pusat pemerintahan terakhir Kerajaan Kutai Kartanegara yang menjadi bagian dari sejarah kerajaan tertua di Indonesia atau Martadipura. Kemudian habitat flora dan fauna endemik. Hutan kota di Kecamatan Tenggarong merupakan habitat flora dan fauna endemik. Sorea balangeran, bungur, kayu agatis, kayu ulin, kantan atau orangutan. Kemudian Pulau Kumala pernah menjadi habitat bekantan. Saat ini masih pengamatan kami itu ada sekitar 3 ekor bekantan. Kita masuk ke Pulau Kumala direncanakan sebagai generator pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat fondasi ekonomi kawasan yang mandiri dan berkelanjutan. Yang pertama, pembagian zona umum dan berbayar. Jadi ada zona-zona yang memang dikhususkan untuk publik tanpa ada ditarik bayaran. Ada nanti spot-spot tertentu seperti saat ini sedang dibangun waterboom, itu nanti berbayar. Kemudian yang kedua, meningkatkan aksesibilitas pengunjung. Nah, sarana transportasi yang ada di dalam saat ini sangat minim. Mungkin ini perlu menjadi satu poin juga dalam perencanaan. Yang ketiga, kerjasama ekonomi publik dan privat. Jadi bagaimana ekonomi di dalam ini UMKM bisa tumbuh, kemudian bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar khususnya. Yang keempat, pembangunan fasilitas rekreasi. Kemudian terkait dengan pelestarian alam dan ekowisata. Ada upaya konservasi flora, fauna, dan ekosistemnya. Yang pertama dengan membangun taman keanekaragaman hayati. Yang kedua, peningkatan kualitas lingkungan dan ekologi. Yang ketiga, meningkatkan indeks ruang terbuka hijau Tenggarong. Yang berikutnya adalah edukasi sejarah Kutai. Pengembangan sarana edukasi sejarah Kutai.
Pertama, dengan pembangunan ruang publik edukasi sejarah. Yang kedua, penyediaan pemandu wisata sejarah. Yang ketiga, implementasi sejarah pada zona kawasan. Ini kalau kita bicara prospek yang ada di Pulau Kumala, ini ada beberapa yang sudah ditandai. Pertama, Taman Naga, kemudian ada Gung 2000, Sky Tower yang sudah tidak berfungsi, kemudian kios kuliner, ada lapangan go-kart, ini juga tidak berfungsi, wahana permainan tidak berfungsi juga, yang di bagian sebelah wahana permainan sekarang sedang dibangun waterboom. Kemudian Pasak Putra, Lamin Adat juga tidak terawat. Ada beberapa lamin adat Dayak, kemudian ada pura, kemudian di sini ada riset yang direncanakan untuk wisata keanekaragaman hayati. Kemudian yang di bagian depan ini adalah Taman Patung Lembuswana yang bisa direncanakan untuk dermaga. Nah, kalau kita melakukan studi preseden, wisata edukasi sejarah umum ini fasilitas untuk belajar sejarah di ruang publik, mendorong untuk mengakomodasi kegiatan rekreasi dan belajar. Dapat diakses dengan berjalan kaki, bersepeda, dan pusat-pusat kegiatan Pulau Kumala. Kita melihat dari contohkan daerah di Bandung. Kemudian ada Wireless Hill Museum Australia, dinding dengan informasi sejarah, Alwan Chai Hong Kong, dan Hernando Street USA. Kemudian studi presiden berikutnya di daerah Pulau Kumala, daerah keanekaragaman hayati bisa dibangun spot-spot semacam ini untuk bisa melihat dan menikmati alam. Jadi fasilitas untuk belajar sambil berolahraga. Kemudian kaitan dengan Kamantah Sehati tadi, edukasi flora dan fauna. Ini burung-burung yang memang asli Kutai atau Kalimantan. Ini bisa mendapatkan tempat yang alamnya kembali dengan kita melestarikan pohon-pohon yang memang berasal dari Kalimantan. Kemudian studi berikutnya, fasilitas dan aktivitasnya, kita mencontohkan waterside deck, kemudian boardwalk, kemudian skywalk dan birdwatching tower. Nah, ini sangat dimungkinkan sekali dibangun di beberapa titik di Pulau Kumala. Kemudian ini yang dekat Taman Naga tadi yang berhubungan dengan riset yang sudah tidak berfungsi, ini bisa kita manfaatkan juga seperti boardwalk seperti yang di kanan ini. Kemudian pembagian zonasi berbayar. Jadi ada beberapa spot yang memang bisa berbayar, bermain wahana air atau waterboom nanti, kemudian go-kart, kemudian taman kehati, kemudian ada riset di sini. Riset memang perlu perbaikan yang sangat ya. Kalau kita melihat aksesibilitas tadi, di sini ada riset yang tarifnya kurang lebih per kamar itu 600 sampai 1 juta. Nah, sedangkan untuk mencapai riset tersebut, pengunjung harus berjalan kaki dari jembatan ini sampai ke riset ini kurang lebih 1,7 kilo lah, kurang lebih 1,6 sampai 1,7. Kalau secara logika yang bisa membayar dengan tarif 600 sampai 1 juta itu adalah orang-orang yang sudah mapan ya, sudah mapan. Kemudian tentunya mereka juga kesulitan dengan akses yang harus berjalan kaki. Biasanya orang-orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas kalau sudah mau ke sini sudah males gitu. Sehingga ini
menjadi sepi dan saat ini sudah tidak berfungsi dan tidak terawat. Kemudian kita lanjut ke zonasi kawasan lagi untuk studi presiden berikutnya. Ini bisa dibuat taman-taman air mancur dan rekreasi di pinggir sungai. Nah, ini aksesibilitas saat ini melalui dermaga dengan perahu dan jembatan. Jalannya melingkar, yang di sisi sebelah di sini belum ada. Nah, semestinya memang untuk memudahkan atau meramaikan Pulau Kumala ini dibuat jembatan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 sehingga pengunjung bisa langsung masuk ke spot area Pulau Kumala. Ini studi berikutnya. Ini jalan jembatan Repo-Repo atau jembatan akses yang bentuknya seperti Golden Gate. Nah, ini yang dermaga yang di Pulau Kumala tadi, yang di sini. Ini studi presiden. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak sekali kekurangan Prof dan teman-teman semuanya yang perlu ditata lagi susunannya. Mungkin sementara itu saya kembalikan ke Kang Irfan. Ya, Terima silakan. kasih Pak Sumarlin atas presentasinya. Barangkali dari rekan-rekan dan profesor mau langsung menanggapi. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Enggak, teman-teman dulu, Mas, silakan. Ada yang komentar? Silakan. Jangan sungkan-sungkan. Santai aja, tuh saling memberikan sharing. Halo? Tidak ada? Pak? Pandika ada? Mau komentar? Pandika? Iya, tadi kalau melihat judulnya eksplorasi kreatif kalau tidak salah ya Pak Marlin ya, atau apa ya judul? Peremajaan arsitek. Iya, implementasi metode kreatif. Cuma mohon maaf, kok kayaknya saya belum melihat tentang metodenya itu sendiri ya. Apa saya yang kelewat atau memang belum sampai ke situ begitu? Itu aja. Pak Sumarlin, ada respon? Ya, baik Prof. Mungkin ini perlu banyak penyempurnaan juga Prof. Pada metode kreatif ini saya mengambil tema sebenarnya adalah Pulau Kumala sebagai kawasan sejarah dan keanekaragaman hayati. Nah, dari tema ini kan terdapat flora dan fauna yang dulunya memang menempati salah satunya di pulau ini. Sehingga dalam peremajaan pulau ini harus mengakomodir kehidupan fauna dan keberagaman hayati yang ada di dalam. Di samping itu, untuk menarik pengunjung tentunya kita harus membangun suatu fasilitas-fasilitas yang memang bisa menjadi destinasi. Salah satunya kalau yang metode yang kreatif adalah waterboom. Waterboom ini kan wisata modern yang dipadukan dengan wisata sejarah dan atau budaya, kemudian keanekaragaman di Pulau Kumala. Nah, kemudian saya juga mengambil
studi preseden untuk kira-kira spot-spot yang bisa ditambahkan untuk Pulau Kumala itu seperti apa. Nah, kemudian muncullah gambaran-gambaran desain atau desain di tempat lain yang bisa dijadikan inspirasi untuk pembangunan atau melengkapi wahana yang ada di Pulau Kumala. Jadi ya adanya studi-studi preseden ini mungkin untuk menggambarkan secara naratif saya juga butuh pengolahan eh, pengolahan deskriptifnya, Prof. Mungkin itu Kang Bayu. Oke, Bayu, terima kasih Pak Sumarlin. Ya, Pak Sumarlin secara sistematik sudah cukup baik ya, sudah clear. Cuma barangkali beberapa hal yang harus juga dipertajam. Kan tadi Pak Sumarlin mulai dengan sejumlah isu ya, problem kan. Ya. Nah, itu menurut saya benang merahnya belum jelas ya, antara problem dengan solusinya apa gitu. Kan dari yang tadi ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier gitu ya. Mana gitu kaitan solusi-solusi desain itu harusnya terlihat gitu ya, terlihat jawaban atas isu-isu yang tadi, misalnya tadi soal apa, bahwa salah satu masalah adalah misalnya wahana permainan tidak terpusat gitu ya. Nah, apakah memang akan dipusatkan atau justru solusinya misalnya dengan tadi dengan memperbanyak transportasi sirkulasi gitu ya. Ya. Transportasi. Jadi maksudnya ini kan mungkin kan ini proyek nyata gitu ya. Ya. Nah, tapi menurut saya ketika ini masuk ke kajian akademis, ya pikirnya ideal aja gitu Pak ya. Baik. Jadi ketika misalnya tadi Bapak secara ideal kan ini harusnya bisa ada jembatan menghubungkan gitu ya. Ya. Ada jembatan menghubung antara daratan dengan pulau di tengah itu dibuat aja gitu ya sebagai jawaban dalam problem itu gitu. Nah, sehingga ketika ada jembatan kan berarti pengolahan di dalamnya pun ada tempat parkir ya untuk mobil ya kan. Sehingga tadi problem misalnya jarak ke resort juga jadi tidak jadi masalah. Itu aja Pak. Jadi menurut saya bahwa fokusnya Bapak topiknya adalah mengangkat proyek Bapak yang Bapak laksanakan sekarang nggak apa-apa, tetapi karena ini memang kajiannya desain akademis gitu ya, yang buat yang ideal aja gitu Pak. Sehingga solusi-solusi desain itu memang menyelesaikan problem-problem yang tadi yang berapa ini kan, nah itu misalnya harus terlihat gitu ya antara problem dengan solusinya gitu. Di mana dia kan? Nah itu yang pertama. Nah yang kedua yang ditanyakan oleh Pak Andika soal historical island-nya itu juga saya belum nampak ya. Mungkin soal ekonya kan eko itu tidak hanya menyangkut soal tadi pemeliharaan hayatinya gitu ya, kegeraan hayati ya. Tapi eko arsitektur juga menyangkut bagaimana dia interaksi antara bangunan dengan lingkungan ya, soal iklim, soal hemat energi dan sebagainya itu juga harus jadi kajian. Yang kedua historikalnya, nah itu kan belum terlihat dalam bentuk apa sih itu akan diekspresikan gitu ya. Apakah itu ada fungsi, dari segi fungsi, apakah ada bangunan-bangunan istana atau ada museum misalnya, atau dalam konteks landscape-nya seperti apa gitu ya. Nah, lalu skenario-nya bagaimana gitu kan? Karena sejarah itu bisa, ya tadi sejarah itu ada soal dimensi waktu gitu ya, kapan sejak kapan ya. Jadi kalau dalam secara teoretik kan ada disebutkan dalam kajian sejarah itu ada yang diakronik gitu ya. Diakronik itu hanya disajikan dari awal sampai akhir ya, atau dari awal sampai akhir dari awal atau per babak gitu ya. Babak anu aja kira-kira dimensinya kerajaan tahun berapa gitu ya yang akan disajikan. Nah, itu terlihat skenario-nya sehingga tema atau metode kreatif itu terlihat ya. Eko historikalnya itu terlihat diterjemahkan dalam metodenya gitu. Yang nanti pada desain itu. Itu yang saya bilang. Jadi dua hal itu menurut saya nih yang harus diperdalam ya. Pertama tadi bagaimana solusi desain yang ideal untuk menjawab masalah itu. Dari berapa tadi dari yang primer, sekunder dan persoalan lingkungan ya.
Yang kedua adalah metode yang ekohistorikalnya, itu harus komprehensif juga itu dikaji. Sebagai sebuah metode sehingga menghasilkan sebuah konsep yang ya ekoarsitektur dan historical gitu. Itu Pak. Baik, Prof. Ya. Ya. Nah, mungkin terakhir ya satu lagi dulu ya, Pak Ivan. Boleh Prof, satu Ya. lagi. Siapa? Baik, terima kasih Pak Sumarlin atas presentasinya hari ini. Untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Adika Bayu. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Irfan, Prof. Barli dan rekan-rekan sekalian. Sebentar saya tampilkan presentasinya. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya. Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik, di sini saya mencoba menyajikan tentang perancangan bangunan kelas di Sekolah Alam Balikpapan dengan gaya vernakular. Saya menggunakan metode heuristik berbasis pendekatan teknik Scamper. Jadi lokasi dari objek perancangan ini ada di Kota Balikpapan. Ya. Jadi karena Balikpapan ini daerah industri, tidak ada suku asli, ya, untuk gaya vernakular ini diambil dari presiden yang ada di Desa Budaya Pampang, desa budaya di masyarakat adat Dayak Kenyah. Ya. Lokasinya masih di wilayah Kota Samarinda, tetapi agak di pinggiran, kurang lebih 120 km dari Balikpapan. Saya langsung ke pendekatan perancangannya. Jadi dari aspek-aspek sekolah alam ini kan banyak sekali ya. Ada konsep, ada kurikulumnya, ada format dalam arti apakah dia SD, SMP, dan seterusnya. Ada arsitektur bangunannya. Maka di sini yang diambil adalah bangunan kelas saja. Jadi memfokuskan pada bangunan kelas yang ada di tipikal bangunan kelas yang ada di sekolah alam. Kemudian gaya arsitektur yang diambil adalah vernakular dan metode perancangannya dari berbagai metode perancangan yang ada. Saya mencoba untuk menelaah metode heuristik dengan metode Scamper. Teknik penggalian literatur khususnya pada aspek sekolah alam, karena saya melihat sebenarnya banyak sekali yang sudah meneliti tentang sekolah alam ini, tetapi saya melihat belum masuk pada sumber-sumber yang primer, dalam arti yang pertama dari penggagasnya itu sendiri, ataupun guru-guru awal yang membantu sang penggagas di dalam mendirikan sekolah alam yang pertama, begitu, ataupun juga publikasi dari jaringan sekolah alam Nusantara, yaitu perkumpulan sekolah alam di Indonesia ini, ataupun publikasi dari para pelakunya, artinya yayasan, dari guru, dari siswa, dan seterusnya. Mengapa saya memilih ini? Karena memang kebetulan saya ada kedekatan dengan sumber primer ini, saya mengenal orang-orangnya sehingga memudahkan untuk juga berkomunikasi. Nah, mari kita lihat dulu pertama tentang sekolah alam, ya. Yaitu ternyata sekolah alam didefinisikan oleh mereka sendiri sebagai tidak hanya institusi pendidikan, ya. Jadi sekolah alam itu bukan hanya terus kemudian tentang sekolahnya, tetapi lebih dari itu adalah konsep pendidikan. Ya. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang sekolah alam sebagai sebuah konsep, dia mempunyai peranata-peranata ataupun juga mempunyai hal-hal yang dia definisikan sendiri, berbeda dengan tipe konsep pendidikan yang lainnya. Contohnya seperti ini, tentang kelas ya, di sekolah alam. Di dalam buku Lenovo, Penggagas Sekolah Alam,
Ini diceritakan tentang bangunan saung yang pertama yang dibangun di Sekolah Alam Ciganjur. Sekolah Alam Ciganjur ini sekolah alam pertama yang Lendo bangun, berada di Ciganjur, Jakarta Selatan. Bangunannya seperti ini fotonya, ya. Sampai saat ini masih ada walaupun sudah dioperasikan oleh sekolah yang berbeda. Ya. Bergaya rumah kayu ala Bengkulu, ya. Dulu atapnya jerami, ya, dipesan dari Bali. Ya. Kemudian susunan lantainya dari kayu yang semuanya menghadap ke arah kiblat. Terus kemudian kenapa juga sekolah alam dikenal dengan bentuk saungnya gitu ya, ataupun kelas terbuka. Karena kelas itu sebagai shelter ya dengan konsep open space. Jadi siswa dirangsang untuk berinteraksi secara bebas dengan lingkungan di sekitarnya. Kalau ada dinding, jendela, pandangan siswa pasti masih tertutup, tetapi di sekolah alam hanya dengan pagar terbuka, siswa bisa melihat apa yang ada di sekeliling. Bisa dibilang bahwa kalau di tipe siswa yang berada di tipe sekolah biasa itu kalau berada di tipe kelas yang seperti itu pasti mudah terdistraksi ya. Tetapi siswa di sekolah alam terbiasa dengan keriuhan mungkin ataupun orang lalu lalang ataupun ada sesuatu yang menarik di luar, tetapi tetap bisa berkonsentrasi dengan apa yang ada di aktivitas yang ada di kelas. Kemudian dipilihnya saung sebagai shelter memenuhi prinsip green education. Bahannya juga mengikuti potensi yang ada di setempat. Tentunya juga di masa COVID terbukti sirkulasi udaranya sangat baik, pencahayaan pun baik, ya. Sehingga tidak perlu pendingin udara ya, karena juga tidak ada jendela dan dinding ya. Kemudian tentang pola belajarnya, ya. Tadi disebut sebagai shelter belajar, ternyata wajar karena 30% saja aktivitasnya berada di dalam kelas. 70%-nya berupa kegiatan belajar mengajar di luar kelas. Walaupun formatnya adalah sekolah formal, dalam arti berada di bawah dinas pendidikan setempat. Sehingga sebagai simpulan, bangunan kelas sekolah alam adalah kelas yang sebagai shelter saja, ya, karena 70%-nya outdoor learning dan irrelevan terhadap jenjangnya, gitu ya. Karena sebagai shelter tadi sehingga bisa menampung, kelas itu bisa menampung kegiatan apapun secara adaptif begitu, ya. Dan dengan berbentuk saung, ya, sirkulasi udara dan cahaya terjaga, nuansa kelasnya terbuka, bahannya adalah dengan bahan-bahan yang alami dalam arti mudah didapat dari sekeliling dan melestarikan budaya. Tentunya juga pasti tetap harus berkesesuaian dengan lokasi tempat dia dibangun dan memenuhi peraturan-peraturan bangunan yang ada, terutama terkait dengan ukuran yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, telah tentang arsitektur vernakular, bahwa berdasarkan sumber primer, setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda, sehingga kurikulum yang dijalankan juga harus berbeda. Ini dari buku Belajar Bersama Alam dari tim yang juga membantu Lendo ketika mendirikan sekolah alam. Ya. Kemudian memanfaatkan potensi yang ada di dalam lingkungan sekolah. Ya. Kemudian bahwa saung sebagai bangunan asli Indonesia memiliki keragaman antara satu daerah dengan daerah lain. Ya. Sehingga ketika sekolah alam itu sangat memperhatikan lingkungan setempatnya dan juga termasuk adalah lingkungan budayanya, maka dimanapun ia berdiri seharusnya mengikuti lingkung budaya yang ada. Oleh karena itu pula di Balikpapan mengikuti dengan lingkung budaya yang ada tadi adalah budaya Dayak. Gitu, ya. Arsitektur vernakular didefinisikan atau disimpulkan sebagai arsitektur yang memiliki sifat kelokalan, ya. Menyesuaikan iklim lokal, teknik dan material lokal, dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Ya. Melalui definisi ini, bahwa apa bedanya vernakular dengan tradisional, bisa disimpulkan bahwa arsitektur tradisional, setiap arsitektur tradisional adalah arsitektur vernakular, ya, tetapi arsitektur vernakular
belum tentu tradisional, karena arsitektur tradisional terikat dengan ketentuan atau adat istiadatnya. Artinya bisa jadi ketika mau membangun butuh upacara tertentu, ukurannya juga diperoleh dengan metode dengan cara-cara tertentu yang sesuai dengan adat gitu. Tetapi kalau vernakular tidak seketat itu. Maka cara-cara apapun, bentukan-bentukan yang ada di satu daerah yang biasa digunakan oleh masyarakat tertentu bisa didefinisikan sebagai arsitektur vernakular. Ini masih tentang vernakular, saya lewati saja. Yang ketiga adalah masuk tentang metodenya. Ya. Jadi saya menggunakan metode heuristik, yaitu metode yang diaplikasikan untuk menstrukturkan permasalahan, ya, dengan analogi, ya, dengan model tertentu. Ini definisi menurut Peter Rowe di buku Design Thinking. Akan tetapi juga ada metode yang di heuristik ini juga ada di sejarah, ya, yaitu teknik penelitian yang digunakan dalam historiografi. Keterampilan menemukan, mendetailkan, mengenali topik tertentu, ya. Dan juga ada yang secara khusus membuat design heuristics, ya. Ini satu metode tertentu yang dia sangat khusus karena ada set untuk menuntun si penggunanya di dalam menggunakannya, ya. Jadi ada set pertanyaannya ataupun borang atau formulirnya sehingga tinggal digunakan gitu kalau design heuristics ini. Nah, kembali lagi ke Peter Rowe bahwa saya menggunakan ini heuristic reasoning, ya, adalah satu proses pemecahan masalah di mana kita tidak tahu sebelumnya apakah urutan-urutan tersebut akan menghasilkan solusi atau tidak gitu. Sehingga kita harus menunggu sampai proses itu komplit untuk kemudian menganalisis apakah itu kemudian bisa menjadi sebuah solusi atau tidak gitu ya. Nah, di dalam metode heuristik itu ada juga penelitian tentang sebuah metode teknik namanya teknik Scamper, ya. Jadi salah satu metode heuristik namanya Scamper. Pertamanya ditemukan oleh Alex Osborne, ya. Kalau kita biasa mengenal brainstorming, nah yang pertama kali mencetuskan brainstorming itelahlah Osborne ini, ya. Terus kemudian diteliti lebih lanjut, ya, diperbaiki lagi oleh Eberl, ya. Kemudian disingkat menjadi 1, 2, 3, 4, 6 komponen yang disebut dengan Scamper, ya. Substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, and reverse. Jadi agar mudah dipelajari dan diingat, kemudian digunakan di dalam brainstorming, gitu. Nah, ini juga dalam penelitian tentang desain saya lupa di mana, di kampusnya di Timur Tengah, ya. Jadi teknik Scamper terbukti menjadi teknik yang paling sukses atau mendapatkan dasaran pijakan yang paling kokoh gitu untuk berbagai masalah yang kemudian membutuhkan problem solving, ya, di dalam desain. Nah, kemudian dari Universitas Delft bahwa Scamper ini bisa digunakan di tahap akhir dari pembuatan atau perencanaan ide, gitu ya. Jadi initial ideas-nya atau ide awalnya atau konsepnya sudah ada, terus kemudian kita menggunakan Scamper. Nah, teknik Scamper itu ini tadi saya sudah sebutkan berdasarkan penelitian Timur Tengah tadi. Ada substitute atau menggantikan, ya, combine atau menggabungkan, adapt mengadaptasi agar bisa digunakan untuk kegunaan lain, kemudian modify, ya,
kemudian menggunakan untuk kegunaan yang lain, atau menghilangkan beberapa bagian dari desain atau mengelaborasinya dan seterusnya, kemudian rearrange. Nah, kajian analisis perancangannya, ini adalah Lamin Dayak Kenya yang ada di Pampang, Samarinda. Ya, bentuknya seperti ini dari luar, dan kemudian ini interiornya. Sampai saat ini masih digunakan, tidak sebagai tempat tinggal, tetapi untuk kegiatan budaya. Ini atapnya, tetapi ini saya mengambil juga dari Lamin Dayak Kenya yang ada di Melak, ya, di daerah hulu Sungai Mahakam. Kemudian ini dari sumber dari salah satu buku yaitu Living House, sama bahwa ini juga dari Dayak Kenya. Dapat dilihat pola hiasnya seperti tadi di dalam interior bangunan juga mirip seperti ini, ya, kurang lebih sama. Ini dari buku Indonesian Heritage, ya, bisa dilihat bahwa hanya beberapa kolom saja yang menggunakan kayu utuh. Dan ini penelitian dari Universitas 17 Agustus di Samarinda tentang bagian-bagian dari Lamin Dayak Kenya. Masuk kepada metode dengan teknik metode heuristik dengan teknik Scamper. Yang pertama adalah substitute, ya. Substitute ini dengan ukuran kayu yang besar, saya coba untuk bagaimana kalau ini diganti, ya. Karena juga ukuran kayu seperti ini tidak lagi banyak beredar ataupun harganya pasti sangat mahal, maka apakah kemudian tetap menghasilkan bangunan dengan efek yang sama apabila digunakan kayu yang ukurannya lebih kecil, misalkan seperti itu. Kemudian dengan aspek keduanya combine, ya. Kalau dilihat di Pampang, semuanya menggunakan teknik coak dan pasak, ya. Apakah kemudian bisa dikombinasikan dengan sistem struktur dan sistem konstruksi sambungan, antara sistem konstruksi sambungan yang lama, coak dan pasak itu, dengan teknik modern yaitu sambungan baut. Kemudian ada dua aspek di sini yang juga saya gunakan, adapt and put to other use, ya, yaitu mengadaptasikan bentuk lamin yang fungsi asalnya ini untuk tempat tinggal, untuk upacara adat, kemudian dialih fungsi, ya, jadi diadaptasi dan dialih fungsi, put to other use, ya, menjadi bangunan kelas. Kemudian tentang modify, ya, kalau di Lamin Dayak Kenya, ya, ada ketentuan tertentu yang menggambarkan arah angin, apa yang kemudian ada di arah angin tersebut, ya, yang menggunakan biasanya motif dari makhluk hidup, dalam hal ini burung enggang, ya. Karena sekolah alam itu berbasis Islam, sebagaimana tadi ditunjukkan di konsepnya di slide awal, ya. Kemudian Islam melarang penggambaran makhluk hidup dalam bentuk patung. Coba ini dimodify, masih menggunakan motif ala Dayak, tetapi kita ambil sulur-sulurnya, gitu, ya. Kalau bisa dilihat di putih-putih ini kan ada sulur-sulur tumbuhan, ya. Kita mengambil pola itu. Kemudian eliminate, ya. Mengingat ini bangunan kelas, ya, dengan tampilan juga yang lebih sederhana, maka kita coba untuk mengeliminasi, menghapus pola hias atau ragam hias yang ada di bangunan tersebut agar tampilannya lebih sederhana dan tidak mengganggu fokus dalam belajar. Kemudian saya juga coba untuk menggunakan prinsip rearrange, ya. Di bangunan Dayak Kenya ada seperti setengah kuda-kuda di bagian gewelnya, ataupun apa ya istilah lain gewelnya, bagian ini segitiganya, ya, bagian layarnya. Ini kemudian di arrange ataupun diatur menjadi bagian lain, mungkin di pagar atau mungkin juga disatukan di dalam bentuk atap sehingga menjadi atap semi perisai atau nantinya menjadi perisai buntung, begitu. Saya belum masuk ke prelimnya, ya.
Mohon petunjuk dulu mungkin Prof sampai sini kira-kira apakah sudah tepat atau ada yang harus diperbaiki. Ini referensi-referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof Barli. Ya, terima kasih, Pak Andika. Silakan ada yang dulu, ada komentar dulu. Teman-teman mau nggak? Belum? Enggak, silakan. Ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Pak Andika, saya kira sudah cukup ini ya, cukup tertata, sistematis apa yang ingin disampaikan dari segi apa tadi konsepnya ya. Yang cuma barangkali yang mungkin sedikit aja, soalnya kalau dari segi kerangka berpikir sudah betul gitu ya, kan berpikir cuma mungkin perlu ditambahkan eh, dalam scampernya itu kan ada tadi udah jelas ada sintaksnya kan, ada Iya. ada langkah-langkahnya gitu ya. Nah kan langkah-langkah itu bisa sebagian atau keseluruhan gitu ya. Kan kalau lihat dari sisi konsep arsitektur barangkali dia akan bisa menyangkut tapaknya, menyangkut strukturnya, menyangkut fungsi, menyangkut bentuk, ragam hias gitu ya. Nah yang tadi saya lihat itu kan tidak apa ada yang di substitut menyangkut strukturnya gitu ya, diadaptasi menyangkut fungsinya gitu ya. Nah itu barangkali bisa dijelaskan gitu ya, bisa dijelaskan dari kelima aspek itu kan apa ya ada sistematik gitu ya, misalnya tadi yang kan scamper ini tidak menyangkut semuanya gitu ya, tidak menyangkut apa sintaks scamper ini Bapak tidak scamper itu ada berapa, ada scamper itu berapa, 6 ya, 6 sintaks itu gitu ya. 6 sintaks itu kan tidak kali 5 gitu ya, kalau 5-nya itu bisa ada mulai konteks tapak, lalu ada struktur, ada fungsi, ada bentuk gitu ya, ada ragam hias ya, atau mungkin ada landscape-nya itu ada 6 gitu kan 6 tidak 6 kali 6 ya, tidak 36 kemungkinan beristiknya itu ya, hasil desain tidak kan, tetapi Bapak memilih misalnya dari Andika di Andika di substitut hanya aspek bentuk saja gitu ya. Nah itu barangkali bisa dijelaskan Pak ya, sehingga yang dari scamper itu kan Bapak juga menghasilkan hanya apakah ada 6 6 apa komponen yang di scamper atau masing-masing satu gitu ya, atau dari 6 itu menghasilkan 12 ya, atau 8 atau 36 gitu kan. Nah sehingga barangkali bisa dijelaskan misalnya ketika aspek substitut, aspek adaptasi dia menyangkut apa saja. Nah mungkin juga perlu ada argumennya gitu ya, kenapa diadaptasi hanya itu yang diambil gitu ya. Tadi kan adaptasi menyangkut fungsi ruang gitu kan ya. Kalau di apa tadi di yang apa ya, yang substitut misalnya menyangkut aspek struktur gitu kan. Nah kenapa itu saja itu argumen itu mungkin bisa dieksplor lebih lanjut Pak. Itu Baik. yang kedua mungkin dari kurikulum misalnya gimana nih? Apakah memang karena dia sekolah alam gitu ya, dengan ruang yang fleksibel itu gitu ya, dengan ruang yang open space itu, di samping jenjang juga irrelevan, tadi kan jenjang itu bisa PAUD, bisa SD, SMP itu irrelevan, ya, tidak mempengaruhi bentuk ruang karena dia bisa fleksibel gitu ya. Nah, apakah kurikulum juga irrelevan tidak gitu? Atau tetap ada gitu kan kurikulum
pembelajaran itu bisa dikaji nggak ke ini kurikulumnya gitu. Itu aja mungkin Pak Andika. Baik. Eh, untuk yang scamper tadi berarti lebih dielaborasi per sintaksnya ya, Prof ya? Ya, persintaknya memang tidak harus masing-masing sintak jadi semua dikaji kan, tidak kan, cuma dijelasin gitu ya. Kenapa yang sintak A memilih ini, sintak B memilih ini, sintaknya itu apa itu. Baik. Ya. Kalau untuk kajian kurikulum apa nggak jadi terlalu lebar, Prof? Maksudnya akan banyak sekali gitu. Bukan banyak sekali, maksudnya kan bagaimanapun karena ini sekolah gitu ya, ruang itu kan program kan lahirnya dari kurikulum misalkan dari metode belajar gitu. Ya tadi apakah memang jangan-jangan memang irrelevan juga gitu ya. Kurikulum itu tidak karena ruangannya blong gitu ya, ruang open space dan sebagainya gitu. Jangan-jangan juga tidak signifikan untuk pengaruh itu yang mungkin bisa dijelaskan juga, Pak. Atau tetap ada pengaruhnya misalnya kan. Maksudnya gini, ketika ini sekolah alam itu apa butuh furniture nggak sih gitu? Atau juga dia hanya duduk bersila atau gimana gitu kan? Apakah ketika model pembelajarannya klasikal dengan model pembelajaran diskusi apakah sama atau tidak gitu kan? Nah itu kan lewat ruang juga. Jadi kelas itu tidak hanya soal tadi apa ya struktur ya landscape atau fungsi, tapi mungkin juga soal tadi layout ruang gitu kan. Nah layout tempat duduk ini kan dipengaruhi oleh metode belajar berbasis dari kurikulum gitu secara singkat. Itu ya. Mungkin tanya satu hal lagi, Prof. Kalau tadi hanya bangunan kelasnya saja masih oke ya? Artinya saya menyempitkan sampai ke situ. Iya, apa-apa. Cuma kelas, baik. tapi kan kelas itu tidak hanya bentuk luar fisik fungsi bangunan ya. Fungsi kan terkait juga layout kan, layout belajar. Itu bisa dipegang juga itu, Pak. Jadi yang pelajaran seperti apa, nanti layoutnya mungkin Bapak bisa memberikan alternatif juga di situ gitu ya. Sehingga bisa mendalam. Baik, Prof. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin untuk pertemuan hari ini cukup dulu sampai sini ya. Nanti lanjut minggu depan. Jadi yang tadi giliran keempat bisa giliran pertama minggu depan ya. Yang mudah-mudahan minggu depan bisa 4. Nanti ya, Prof. Ya. Baik. Oke. Baik, Prof. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan kontribusi dalam diskusi kita hari ini. Ditindaklanjuti dengan upaya eksplorasi lebih lanjut sambil yang belum menyiapkan tugas yang lebih baik gitu karena sudah contoh tadi kan. Ya biasanya yang bilang pertama ini yang lebih susah gitu ya. Tapi yang giliran kedua, ketiga, keempat kan bisa lebih dan seterusnya bisa lebih baik gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya,